Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat karunia yang tidak terhitung yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan untuk kita semua, yang kewajiban kita sebagai hamba untuk senantiasa membalas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dengan syukur kepadanya. Kiranya banyak ayat atau bahkan surat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang nikmat yang kemudian diikuti dengan syukur terhadap nikmat tersebut. Di antara contohnya, Anda pernah sebutkan semalam dan tidak apa-apa untuk kita ingatkan. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada Maryam misalnya, di mana Allah pilih ia, sucikan ia, ya, dan pilih dia, istimewakan dia dibandingkan semua wanita yang hidup di masanya Maryam. Allah katakan, innallaha istafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih engkau, mengistimewakan engkau, mensucikan engkau. Maka di antara makna Maryam dalam bahasa Ibrani itu at-tahirah, wanita suci. Jadi Maryam itu bukan bahasa Arab, ya, bukan nama Arab, tapi Ibrani. Artinya wanita yang suci, at-tahirah, atau bisa yang diartikan yang membantu berkhidmat untuk rumah Allah. Sebagaimana nazarnya ibunya Maryam, yang sebenarnya kan diharapkan lahir laki, ternyata yang lahir perempuan, ya. Inni wada'tuha untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi jamaah yang dicintai karena Allah Azza wa Jalla, Allah wastafaki ala nisa'il alamin. Allah telah spesialkan, Allah telah pilih dirimu wahai Maryam dibandingkan semua wanita di semesta ini. Jadi engkau wanita termulia di bawah kolong langit ini wahai Maryam. Nah, sebagai wujud syukur Maryam terhadap nikmat tersebut, maka Allah perintahkan, ya, ayat selanjutnya, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, qunuti li rabbiki. Sebagian ulama tafsir katakan ati'i rabbaki, taati Rabbmu. Ada yang memaknakan al-qunut ay tulul qiyam fis shalah, yaitu lama dalam berdiri dalam salat, panjang salatnya, ya. Uqnuti li rabbika li rabbiki wasjudi, sujudlah engkau hai Maryam. Ini kan bentuk syukur kepada Allah. Ruku, sujud, salat, taat kepada Allah, itu bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada Maryam, di mana beliau dispesialkan dibandingkan semua wanita di zamannya. Ya, sekali cintai, maka wujud syukurnya adalah apa? Uqnuti li rabbiki wasjudi, baru warka'i ma'ar raki'in. Sujud engkau Maryam, ruku engkau Maryam bersama orang-orang yang ruku'. Ya, warka'i ma'ar raki'in. Mungkin ada yang nanya, Ustaz, kan dalam prakteknya sujud ruku dulu baru sujud. Kenapa sujud dulu? Wasjudi terus warka'i ma'ar raki'in. Secara urutan seharusnya apa? Warka'i wasjudi, ya, ma'as sajidin. Seharusnya begitu toh. Secara urutan prakteknya ruku dulu baru sujud. Kenapa sujud dulu baru disebut ruku belakangan?
Kenapa? Li'anna sujud apa? Karena sujud itu apa? Kalau bisa dikatakan adalah apa? Lubbus shalah. Otaknya, intinya gerakan sholat itu ya ada pada sujud. Kenapa? Sujud itu puncak penghinaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, penghinaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia waktu paling dekat kita dengan Allah, momen terdekat kita antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Ya, sedekat-dekat posisi hamba dengan Tuhannya, dengan Allah adalah ketika dia sujud. Ya, maka fajtahidu fid du'a, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersungguh-sungguh kalian dalam berdoa ketika sujud itu. Dalam sebagian riwayat faqaminun an yustajabalah. Maksudnya sangat rentan doa itu untuk diterima ketika diucapkan ketika sujud. Nah, itu bentuk syukur nikmat. Contoh lain, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Allah dapatkan tadinya kau Muhammad yatim, fa'awa, kemudian kau dapat pengasuhan. Ya, pindah dari satu pengasuhan kepada pengasuhan yang lain. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu nikmat enggak buat beliau? 2 tahun diasuh sama uminya, meninggal uminya, pindah ke paman, ya pindah ke kakek, pindah ke paman, fa'awa. Itu nikmat buat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, enggak terlantar begitu saja. Ada yang ngasuh. Ya. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah dapatkan kau enggak ngerti apa-apa Muhammad, kau enggak tahu iman, enggak tahu Quran, enggak ngerti Islam. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Sebagaimana di surat Asy-Syura itu. Kau enggak tahu tadinya Muhammad apa itu Quran, iman itu apa, enggak ngerti. Ya. Kemudian Allah berikan petunjuk buat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fahada. Ya, Allah dapatkan engkau tidak tahu apa-apa, dhallan, tidak tahu apa-apa, jangan dibahasain sesat ya, nggak sopan, ya, nggak tahu apa-apa. Kemudian Allah berikan petunjuk, ya. Maka selanjutnya Allah katakan, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah dapatkan engkau miskin, nggak punya apa-apa Muhammad, fa'aghna. Kemudian Allah cukupkan dirimu Muhammad. Ini semua nikmat. Karena ini semuanya adalah nikmat, maka ya nikmat-nikmat tersebut Muhammad apa hendaknya kau syukuri. Gimana cara syukurnya? Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas saila fala tanhar. Ini bentuk syukur. Anak yatim jangan kau hardik Muhammad, karena kau dulu ingat kau juga ya yatim. Ya, kemudian apa? Ya, fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang minta-minta, pengemis, jangan kau bentak, jangan kau usir, kau kerasin, ya, kasarin, jangan. Fala tanhar. Kemudian apa? Wa amma, ya, fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini bentuk syukur. Mas sekali cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Contoh lain, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Ini semua kan nikmat buat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kami telah lapangkan bagi dirimu dadamu Muhammad? Nabi kita tanpa minta lapangin dada, Allah lapangkan begitu saja. Dengan sendirinya Allah yang lapangkan hati dada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tanpa minta. Kalau Musa kan minta dulu tuh. Apa kata Musa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Minta dia. Ya, Nabi kita enggak minta pun sudah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Ya. Ya. Kemudian apa? Wa rafa'na laka dhikrak. Terangkat penyebutan Nabi kita, paling terkenal, paling kesohor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling sering disebut namanya. Setiap waktu dengan perbedaan waktu adzan di dunia ini disebut terus nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nikmat semua ini. Ya. Rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab. Bentuk syukurnya apa? Fa idza faragta fansab. Kalau sudah selesai dari satu aktivitas Muhammad,
ya, apalagi itu aktivitas ibadah misalnya, fansab, pindahlah engkau kepada aktivitas ibadah yang lain, kesibukan yang lain sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari jamaah secintai, semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, kita balas dia dengan syukur. Kita syukuri dia agar Allah langgengkan nikmat tersebut. Salawat dan salam untuk khairul anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kita mohon kepada Allah azza wa jalla diberikan thabat dan istiqamah di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya karim. Sampai mana kita kemarin? Hadis, baru mau ngambil hadis Abdullah bin Umar bukan? Ridha Rabbi fi ridhal walid, atau sudah? Sudah Ustaz? Khalas? Sudah diambil. Baik. Akid ya, ini mutaakid. Nah, tanggung jawab kalau. Baik. Ala kulli hal, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, saya simpulkan sedikit bahwa hadis tersebut menuntut kita untuk mencari keridhaan orang tua kita, ya, dan menghindari sukht, yaitu kemurkaan kedua orang tua kita. Karena kalau orang tua kita murka, sama halnya kita membuat murka siapa? Allah. Dan kalau kita buat, ya, orang tua kita ridha, sama halnya kita membuat Allah ridha. Sekali cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu faedah yang mungkin saya selip sedikit sebelum saya masuk, bahwa ada seorang laki-laki dahulu, tidak tahu pernah saya sampaikan apa enggak, dia memiliki istri yang sangat, ya, salihah. Ya, dia memiliki seorang istri yang sangat salihah dan memiliki agama yang bagus, akhlaknya juga bagus. Ya. Ini terkait dengan bahwa ada pengecualian di mana kalau keridhaan orang tua tersebut yang dia inginkan, ya, malah sebaliknya kita dituntut oleh dia untuk supaya dia ridho, akan tetapi tuntutannya tersebut memudaratkan kita misalnya, maka di waktu itu, ya, tidak harus kita untuk membuat dia ridho dengan kemauannya tersebut. Jadi tidak dalam setiap keadaan, ya, kita harus membuat dia ridho. Ada saatnya kita pun nggak apa-apa untuk tidak membuat dia ridho. Kapan? Tatkala apa yang membuat dia ridho dan senang tersebut memudaratkan kita, sangat memudaratkan kita. Bahkan ada unsur penentangan dengan syariat misalnya. Di waktu itu, ya, ridho nggak ridho, ya, itu urusan lain. Ya. Contohnya adalah seperti kisah seorang laki-laki yang memiliki istri yang salihah, akhlaknya bagus, agamanya bagus, dan Masya Allah dia dapat keturunan yang soleh-solehah dari istri tersebut. Nah, kemudian bapaknya laki-laki ini ada clash sama besannya, sama bapaknya sang istri. Paham maksudnya enggak? Sama besannya clash gitu kan. Akhirnya sang bapak ini bilang, ya, ana lagi kesel, ana lagi murka, lagi marah sama besanin, sama mertuamu, ceraikan anaknya. Nah, ini berat nggak ya Mas Kunci? Satu sisi perintah siapa? Bapak atau ibu, orang tua gitu kan. Sisi lain, ini kita punya istri soleha, taat, nggak ada salah apa-apa dia, ya, taat. Kemudian apa lagi? Ya, agamanya bagus, akhlaknya bagus, kita dapat anak yang baik-baik, soleh-solehah, cantik-cantik, ganteng-ganteng dari dirinya. Gara-gara bapak kita clash sama bapak dia, sama besannya, lantas bapak kita, ibu kita maksain kita untuk apa? Untuk menceraikan. Maka dalam kondisi seperti ini, jemaah sekalian cintai karena Allah SWT, kita nggak boleh dalam kondisi seperti ini kita boleh membuat orang tua kita tidak ridho terhadap kita dalam kondisi seperti ini, ya. Karena sebab dia
memerintahkan kita untuk menceraikan istri ini adalah sebab yang memudaratkan buat kita, maksudnya sesuatu yang memudaratkan buat kita, dan alasannya tidak syar'i, hanya karena clash sama besan. Masa ngerembet ke siapa? Anaknya disuruh untuk dicerai, ini gak bisa. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda kondisinya kalau seperti kondisi istrinya siapa waktu itu? Ismail, yang memang nggak bagus, nggak baik, kemudian disuruh oleh Ibrahim untuk ganti, yaitu lain judul, karena memang istrinya nggak baik, suka mengungkit atau mengungkap kekurangan dan aib suaminya. Maka dalam kondisi seperti ini sebab syar'i untuk dia ceraikan. Tapi kalau ini kan nggak ada salah, nggak ada apa kok. Ya, oleh bapaknya disuruh untuk dicerai, di waktu itu nggak bisa main cerai begitu saja gara-gara perintah bapak misalnya. Sedangkan wanita ini, istri kita ini baik misalnya, solehah, maka di waktu itu nggak bisa kita taati demi katanya mencari ridho kedua orang tua, nggak bisa dalam kondisi seperti ini. Makanya pernah datang seorang laki-laki kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan dia berkata, ya Imam, inna abi ya'muruni an utalliqa imra'ati. Hai Imam, bapak saya nyuruh saya menceraikan istri saya. Ya. Qala la tutalliqha. Maka Imam Ahmad mengatakan, jangan kau ceraikan. Jangan kau ceraikan istrimu atas dasar perintah bapakmu itu. Ya. Maka qala ya Aba Abdillah, inna Umara qad amara ibnahu an yutalliqa zawjatahu wa talaqaha. Maka orang ini berkata, sesungguhnya Umar bin Khattab pernah nyuruh putranya, anaknya untuk menceraikan istri. Maka dia ceraikan istrinya. Ya, atas dasar perintah bapaknya. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, qal hatta yakuna abuka ya ka Umar. Dikatakan, iya, boleh kau cerai anakmu, boleh kau cerai istrimu tersebut kalau seandainya bapakmu itu seperti siapa? Seperti Umar. Kalau bapakmu seperti Umar orangnya, ya silahkan. Maksudnya apa? Kalau Umar kan nyuruh nyerai alasan syar'i. Lah sekarang nggak hanya kelas sama besan, kok anaknya besan jadi apa? Mantu jadi korban. Ini kan nggak benar, bukan sebab yang syar'i. Meskipun dicintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini faidah bahwasanya tidak dalam setiap kondisi kita harus membuat ridho kedua orang tua kita. Kalau seandainya ya ridhonya tersebut malah ya ada pada memudaratkan diri kita, keluarga kita, maka di waktu itu tidak selamanya kita harus taat, ya, dalam artian membuat dia ridho, dia mesti cintai semua taat. Kita masuk sekarang ke bab yang kedua, yaitu bab birril Ya, ini kita perhatikan pelan-pelan jemaah ini, ya, agar kita betul-betul bisa menghayati dan memahami. Yaitu bab yang kedua, bab birril Ini ya khusus, ya, spesial, bab khusus terkait dengan ibu, bakti kepada ibu. Kita ambil hadis yang dibawakan oleh Imam di sini di bab ini, diterima dari sahabat Bahz bin Hakim, an abihi an jaddihi. Paling tidak kata para ulama muhadditsin, dan ini Bahz sebelum Bahz ini ada Asim mengambil dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya. Kata para ulama hadis, kalau hadis runutan sanadnya seperti ini, itu biasanya kalau dari jalan Asim itu biasanya hadisnya berkisar atau berputar antara derajat hasan saja. Maksudnya derajatnya apa? Hasan. Kalau dari jalur Asim, dari Bahz bin Hakim, kemudian dari bapaknya, dari kakeknya, paling tidak derajatnya adalah apa? Hasan, kata ahli ilmu. Kemudian an jaddihi qultu, saya berkata, ya Rasulullah, man abarru? Rasul ditanya di sini, man abarru, siapa yang mesti saya harus berbuat baik kepada dirinya? Ya. Qala ummuka, ay qala ummak, dengan fathah mim, ya, ummaka. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummak, ibumu.
Ya. Qultu man abarru? Dia nanya lagi nih, siapa selanjutnya ya Rasulullah yang harus saya bakti baik kepada dia? Qala ummak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibumu. Ya. Qultu man abarru? Nanya lagi dia, saya berkata lagi, siapa yang mesti saya berbuat baik bakti kepada dia ya Rasulullah? Qala ummak. Nabi menjawab lagi, apa? Ibumu 3 kali. Qultu man abarru? Nanya lagi, siapa yang harus saya berbakti ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya? Qala abaka. Baru Rasul menyebut nomor 4 siapa? Bapakmu. Tsummal aqrab fal aqrab. Kemudian yang terdekat dan terdekat dari ya kerabat kita. Siapa yang lebih dekat? Ya, dari kerabat kita sesuai dengan posisinya dalam kekerabatan keluarga kita itu dia lebih berhak ya untuk kita berbuat baik kepadanya. Dan hadis ini kadang-kadang diplesetin oleh sebagian orang pecinta poligami ya biasanya ya. Ya, dikatakan ummuka, jadi ibunya harus berapa? Harus 3 katanya. Allah musta'an. Akhirnya sang istri ambil terong dipotong 3 gitu kan. Allah musta'an. Ya, menunjukkan gak ridha gitu kan. Kemudian jamaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, untuk faidah dulu sebelum saya jelaskan, datang juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang semakna dengan hadis ini tapi dengan lafal yang berbeda. Kalau ini kan diriwayatkan Imam Bukhari di Adabul Mufrad, di kitab yang kita bahas. Kalau dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Abu Hurairah nanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," lain bahasanya, "Man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Siapa manusia yang paling berhak untuk saya berbuat baik dalam bersahabat, dalam berkhidmat, dalam berteman, ya, dalam berbuat baik kepada dia? Siapa dia? Ya Rasulullah, yang paling berhak dari semua manusia. Ingat kita bicara manusia. Dari semua manusia yang ada di bawah ya kolong langit ini, siapa yang paling berhak saya baik sama dia ya Rasulullah? Jadi jangan kebalik, orang buah belantah, nggak jelas, nggak ada hubungan darah, baiknya minta ampun sama orang tuanya. Allah musta'an. Ya. Ini bahasanya ahaqqun nas. Jadi manusia secara umum, siapa yang paling berhak dari semua manusia untuk saya berbuat baik kepada dia? Yang saya harus ya bersahabat, harus dekat ya selalu dengan dia. Makanya kalau bisa yang namanya sahib itu, sahabah, itu kan namanya sahib itu dekat atau jauh jemaah? Dekat. Makanya kalau bisa dan dia mau, orang tua kita yang di kampung misalnya makin tua dan kita tinggal di Jakarta misalnya, kalau dia mau ya, itu yang terbaik adalah dia tinggal satu atap dengan kita, biar benar-benar sahabati ini terwujud gitu, bihusni sahabati, dekat, CS dekat, nempel. Makanya ayatnya di surat Al-Isra itu berkata apa? Imma yablughanna indaka. Apa ti indaka? Di sisimu. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Kalau ya kedua-duanya atau salah satu dari keduanya itu sudah sampai lansia, lanjut usia, udah tua, di mana? Indaka, di sisimu, dekat. Kalau bisa satu atap, dalam pemeliharaan, bukan di panti jompo. Maka saya nggak tahu level tingginya kedurhakaan seorang anak yang tega meletakkan kedua orang tuanya di panti. Itu kelas kakap itu kayaknya, durhakanya, naudzubillah. Terus kecintai. Quran menganjurkan indaka, di sisi ini. Yang namanya makin tua banyak ujian buat kita memang. Kadang belepotan, grepet-grepetan, belum nyampe WC sudah keluar kadang. Di situ saatnya kita cari pahala. Ya, dari pintu surga ini, dari orang tua yang sudah tua ini. Dulu mereka nggak ada dia taqazzuz, dalam artian dia jijik nyebokin pantat kita, belepotin, belepotan, nya bau payak, bau apa,
Nggak ada dia yang jorok banget sih nak, nggak ada dia. Dengan keikhlasan dia nyebokin dan seterusnya. Nah ini baru bapaknya atau ibunya belum nyampe WC keluar di situ jijik banget, "Mbak tolong cepat tolong," kayak Dan itu menurut Imam Mujahid makna la taqul lahuma itu maknanya adalah apa? Kata Imam Mujahid, yaitu keluarnya angin, ya, jenis desisan dari mulut menunjukkan ketidaksukaan ketika melihat kotoran orang tua. Itu makna La taqul lahuma maknanya apa? Jangan ketika kau lihat kotoran orang tuamu itu nah itu durhaka ente bilang, "Bapak ini bau banget sih, kencingnya ibu nih berepetan." Itu durhaka. Alhamdulillah. Bagaimana kita bisa seperti seorang alim dari negeri India yang sangat bakti kepada bapaknya, ketika bapaknya sudah nggak mampu ke WC, ya, maka apa? Ketika mau buang hajat bapaknya, dibilang apa? "Pak, buang saja di sini di telapak tangan saya, nanti saya yang buang ke kloset." Ada nggak anak seperti itu zaman now coba? Allah, nggak ada. Ya, karena dia tahu dulu bapaknya, ibunya kalau nyebokin dia nggak ada yang pernah pakai lapis-lapis, nggak ada. Pernah nggak ibu antum, istri antum lihat nyebokin anak antum pakai lapis tangan gitu kayak dipakai bidan-bidan atau apa tuh? Pernah? Ya, ada, langsung aja diamok. Saya juga kalau istri saya lagi nggak sempet, anak saya udah amokin aja tuh pompongnya, walaupun bau apa tuh. Anak kita, siapa tahu mudah-mudahan nanti kalau kita tua terus belepotan, mereka juga apa cuma ya tidak berat untuk nyebokin kita. Jangan sekali cintai sebentar. Bahkan ada sebagian anak yang nggak mau ikut mandiin jenazah orang tuanya ketika dia tahu belepotan, kotoran atau apa. Na'udzubillah. Kemudian jangan sekali cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Jadi ketika Rasul ditanya siapa manusia paling berhak, ya, untuk saya berbuat baik dalam bersahabat, berteman dengan dia, dekat dengan dia, qala ummat, ya, ibumu, kata Rasulullah SAW. Qala thumma man. Kemudian Rasul ditanya lagi oleh Abu Hurairah, siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian siapa ya Rasulullah? Qala ummat, ay ummuk, ibumu. Kedua kalinya. Qala thumma man. Qala ummuk. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuk, ibumu, kata Rasulullah. 3 kali. Qala thumma man. Qala thumma abuk. Ya. Kemudian siapa ya Rasulullah? Nomor 4 Rasulullah SAW katakan apa? Kemudian bapak. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahkan ketika Imam Bukhari bawa hadis ini, beliau meletakkan bab khusus dalam Sahih Bukhari, ya, dalam sahihnya, bab man ahaqqun nas bihusnis suhbah. Antum lihat di Sahih Bukhari nanti, bab man ahaqqun nas bihusnis suhbah. Siapa manusia paling berhak untuk kita bersahabat, berteman baik dengan dia, bakti dengan dia, ya, khidmat dengan dia, itu siapa? Itu Imam Bukhari letakkan bab khusus yang sekali cintai SWT. Baik. Kata Syekh Husain Al-Uwaisyah ketika menafsirkan atau menjelaskan syarah kata-kata ya Rasulullah, man abarru, siapa yang mesti saya bakti sama dia? Maknanya adalah man uhsinu ilaihi wa man asiluhu. Siapa yang saya harus berbuat ihsan, berbuat baik kepadanya, dan siapa yang paling berhak pertama kali harus saya sambung. Ya, harus kecintai karena Allah Subhanahu wa taala. Antum ingat kisah mantan istrinya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang kafir. Ya, ingin nyambung hubungan sama putrinya Zainab, ya toh? Ya. Jadi sebelum sama Ummu Ruman, Abu Bakar punya istri sebelumnya, datang kafir, dalam keadaan kafir, mau nyambung hubungan sama siapa? Sama anaknya. Maka Rasul ditanya, afa asiluha, boleh nggak saya nyambung sama ibu saya, dia masih kafir. Dan di waktu itu dia datang dalam keadaan pakai tato. Ini menunjukkan bahwasanya kebiasaan pakai tato, wahai lanang-lanang, yang biasa pakai wedok, wong wedok, you know wedok,
dengan orang wanita, maksudnya perempuan yang suka pakai apa? Pakai tato dulu. Makanya bahasa hadisnya apa? La'anallahu al-washimat wal mustawshimat. Allah laknat wanita tukang tato dan wanita yang minta dipasangin tato, digambarin tato. Menunjukkan kebiasaan bertato itu kebiasaan perempuan untuk zina, untuk menghias badan. Lah sekarang kok lanang-lanang pada pakai apa? Tato. Katanya biar serem. Enggak, ente makin feminim. Ente pakai tato itu malah feminim, kagak serem. Ana ngeliat orang pakai tato itu enggak ada, sama aja. Enggak ada serem-seremnya. Oh gitu, apa pakai lion gitu atau apa singa apa gitu. Ana cuman bayangin dia kalau udah umur 60 70 itu singa jadi tikus kayaknya nanti tuh. Gimana tuh tampang yang tadinya wah gitu. Makin keriput udah jadi apa itu? Terus malunya juga gimana itu? Cucu-cucunya kepiye itu? Ya. Hilangnya pakai cacing. Ya, Pak? Hilangnya pakai cacing. Hilangnya pakai cacing, diapain, Pak? Meninggal dulu. Oh iya, meninggal dulu baru digerogotin cacing baru hilang, Pak ya. Enggak pakai laser ya. Allahu Akbar. Ala kulli hal. Ya, maka Rasulullah SAW memerintahkan tetap untuk wajib menyambung hubungan sama ibunya walaupun dia kondisinya apa kafirah, mencintai SWT. Karena Allah berfirman wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun dia kafir, kalau ngajak syirik ya jangan taat, tapi tetap pergauli keduanya dengan baik di dunia. Tidak ada perbedaan antara orang tua kafir dengan muslim. Dua-duanya berhak untuk menerima bakti kita dan berbuat baik kita kepada mereka, karena syariat tidak membeda-bedakan dalam hal bakti ya, antara orang tua kafir dengan orang tua muslim. Kemudian jemaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, qultu ya, kata Syekh Husain Al-Waisyah, wa fi hirsus sahabah ala ma'rifati maratibil khair. Dalam hadis ini ada pelajaran bagi kita bahwa sahabat itu rakus sekali, semangat sekali, berkemauan keras ya untuk mengilmui, mengetahui ya maratibul khair yaitu urutan-urutan kebaikan, martabat kebaikan ya. Jemaah sekalian cintai Allah Ta'ala, mana yang lebih afdol, mana yang lebih baik, mana yang lebih dicintai. Itu semangat sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sekalian cintai. Dan seorang muslim yang cerdas jemaah, dia berusaha untuk mencari, untuk hunting amalan-amalan yang apa jemaah? Amalan-amalan yang mendatangkan pahala yang besar walaupun ringan pengerjaannya. Jangan disibukkan dengan amalan-amalan pritil ya, yang pahalanya enggak seberapa. Cari yang lebih utama. Kita harus ngerti maratibul a'mal ya, maratibul khair. Oh ini lebih tinggi, ini lebih gede pahalanya. Jangan sibukkan diri dengan yang pritil-pritil. Ya, oh dia dengar hadis tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu sedekah. Akhirnya apa? Dia seharian dia muter ke Keranggan, ke Cilangkap, muter untuk apa? Ya, itu amalan peritilan itu. Padahal dia tahu di Masjid Geria ada kajian. Ini enggak cerdas nih, Mas Kul cinta. Mana lebih gede pahalanya? Hadir di kajian, duduk di kajian, atau senyumin orang itu? Oh, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Derajat iman paling rendah, yang paling tinggi la ilaha illallah, paling rendah ngilangin apa? Gangguan duri apa dari jalan. Muter Cilangkap, Keranggan, Ganceng ke Jengkol ke Pondok Gede. Cari apa? Cari duri. Padahal di sana banyak amalan-amalan yang lebih utama untuk dia lakukan, yang mendatangkan pahala besar. Jadi sahabat tuh pinter dalam apa? Semangat dalam mencari maratibul khair, maratibul a'mal, mana yang martabat amalannya lebih utama, lebih afdal, lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika Nabi ditanya ayyul a'mali ahabbu ilallah, dalam riwayat lain afdalu, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, maka Rasul sebut apa? Ya? Sebut yang pertama apa? As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya, karena ini kaitannya dengan hak Allah. Baru kemudian apa ya Rasulullah? Qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini kan maratibul a'mal ini, subhanallah.
Baru nomor 3, tsumma ai, kemudian apa ya Rasul? Qala al-jihadu fi sabilillah. Yang ketiga apa? Jihad fi sabilillah. Ada maratib, dan kita harus cerdas memilih, ya, harus dicintai. Mana amalan-amalan yang lebih utama, lebih dicintai, lebih mendatangkan pahala. Ya, tidak menyibukkan diri dengan yang peritil-peritilan. Makanya Ibnu Qayyim sebutkan, setan kalau nggak bisa sesatin kita lewat syirik, dia datang lewat bid'ah. Kalau lewat bid'ah kita kebal, dia datang lewat dosa besar. Lewat dosa besar kita kebal, dia datang lewat dosa kecil. Dosa kecil kita kebal, disibukkan kita dengan perkara mubah. Kalau mubah pun agak kebal, maka apa? Datang dia dengan membuat kita sibuk dengan amalan-amalan peritilan kecil-kecil yang pahalanya nggak banyak, nggak gede, meninggalkan amalan-amalan yang pahalanya gede, padahal dia mampu untuk lakukan. Makanya hadis Muslim yang bilang, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Berkemauan keras, semangat engkau untuk melakukan apa yang manfaat untuk dirimu, ya. Wala ta'jaz, wasta'in billah, mohon pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan lemah. Jangan lemah maksudnya kata para ulama apa jemaah, teman-teman? Jangan lemah maksudnya apa? Amalan yang sebenarnya engkau bisa kerjakan, malah kau nggak kerjakan, itulah makna lemah. Amalan yang sebenarnya dia mampu, dia punya kemampuan fisik untuk melakukannya, tapi dia tinggalkan, itu namanya ajiz, lemah. Ya, lemah yang masuk cinta kepada Ta'ala. Kemudian, ikhwati wa fillah, qarmani wa akramakumullah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan kenapa sih mak 3 kali, bapak sekali, umak 3 kali, ibumu, baru nanti bapak. Imam Nawawi rahimahullah seorang imam pengusung mazhab Syafi'i. Antum kalau mau tahu mazhab Imam Syafi'i yang original, yang benar-benar ori asli mazhab Syafi'i, maka kita baca kitab-kitabnya Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahumallah. 2 imam ini pengusung madhab Syafi'i yang memang ori, yang masih cintai. Ya, karena ada sebagian yang memang madhab Syafi'i itu sudah terpoles-poles ibaratnya, yang masih cintai. Tapi 2 imam ini benar-benar ori, Syafi'i banget gitu kan, maksudnya jemaah sekalian cintai. Mereka dari kitab-kitabnya bisa kita baca, Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Imam Nawawi rahimahullah berkata, qala al-ulama, berkata para ulama, wa sababu taqdimil sebab dikedepankannya, diistimewakannya ibu sampai 3 kali didahulukan ibu, itu disebabkan apa jemaah? Kathratu ta'abiha alaih, terlalu banyak capeknya ibu itu ngurus anaknya, ngurus kita ini, ngurus anak, terlalu capek mereka, udah kayak gangsing gitu. Apalagi yang dikaruniai anak sundulan, baru setahun udah jeblus lagi, udah keluar lagi, itu masya Allah. Apalagi kalau nggak punya teteh-tetehan di rumah, mbak-mbak yang bantu, misalnya sendiri kayak Fatimah dulu sampai beletongan tangannya tuh. Sampai pernah minta pembantu kan Fatimah itu, tapi digantiin oleh Rasul dengan subhanallah 33 sebelum tidur, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 sebelum tidur. Itu lebih baik dibandingkan pembantu. Terus subhanallah ya, diamalin oleh Fatimah itu kayak tenaganya itu kayak sekian pembantu, maksudnya kencang gitu, kuat gitu. Subhanallah, hikmahnya. Ya, makanya kalau nggak punya pembantu, mak-mak yang ya kurang sabar dalam mengurus rumah tangga, anak dan seterusnya, harus punya pembantu itu, coba diamalin tuh. Subhanallah sebelum tidur 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Insyaallah dikasih kekuatan berlipat-lipat pembantu insyaallah taala. Dan di situ letak pahalamu, jihadmu. Sampai Rasul bilang sama utusan wanita ya, yang protes, itu suami-suami kami, anaknya kami yang pelihara, hartanya kami yang jaga, mereka pergi jihad, enak banget mati syahid, jaminannya surga, tetesan darah pertama ibaratnya jaminan masuk surga lah. Kita gimana nih jihadnya? Cemburu kaum sahabiat tuh, lihat semangatnya sahabiat, pengen ikut perang gitu. Makanya sering saya bilang kalau semangat laki-laki zaman now seperti semangatnya bocah-bocah sahabat dan semangatnya mak-mak sahabiat dahulu, Islam nggak ada yang berani lecehkan di hari ini. Jaya Islam sekarang, tapi semangat kita banyaknya doang kita
Gutha ka gutha isayl. Ya, cintai Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya yang harus dicintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Saking capeknya ibu itu, makanya dia didahulukan sampai 3 kali malah. Saking capeknya ngurus kita, dia masih dicintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syafaqatiha, dan sangat penyayangnya, belas kasihannya seorang ibu kepada anak itu. Ya toh? Antum ingat kisah seorang ibu-ibu yang bawa 2 putrinya miskin, lapar, 2 putrinya dia juga lapar, datang ke Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ternyata ibunda kita hanya punya 3 biji kurma, dikasih 3-3-nya. Coba, padahal dia lapar juga bunda kita, tapi dikasih 3-3-nya. Butuh banget. Ada 2 putrinya kelaparan, maka 3 kurma, 1 dikasih putri 1 dikasih putri yang 1, yang satunya lagi digenggam. Enggak langsung dimakan, aneh lapar juga nih, enggak, digenggam. Takut anaknya nanti apa? Syafaqah, kasih sayang yang dalam seorang ibu dipenggem. Ketika habis masing-masing semiji-semiji, nah, lapar mah belum kenyang, kurang. Dia rela lapar, yang penting anaknya apa? Kenyang. Di hotel 2 kasih 1, dia lapar, tetap lapar. Syafaqah, kasih sayang ibu itu. Makanya kenapa 3 kali itu mereka rela mati. Ya, ibaratnya kalau lahiran itu masya Allah, yang penting kau selamat, nak mak bablas juga nggak apa-apa, ibaratnya cuma mati bergoyang depan mata dia itu. Dan saya masih simpan sampai sekarang bagaimana suara istri saya ya mengucapkan la ilaha illallah ketika melahirkan anak saya itu. Saya rekam supaya apa? Suatu saat kalau mereka besar, saya akan perdengarkan. Kalau bandel-bandel nakal-nakal, dengar mama itu kayak gimana tersiksanya, sakitnya ngelahirin kalian tuh. Ya. Terus cinta biar dia tahu gitu kan, ya jangan kau bikin nangis mama, cukup dia mengeluarkan air mata banyak itu ketika melahirkan kau, jangan sampai kau buat dia menangis lagi, karena kafarat denda anak bikin orang tua menangis, wajib dia bikin kembali tersenyum, itu kafaratnya. Ya, bahaya, makanya jangan sampai kita buat mereka menangis karena tingkah laku kita yang buruk, kata-kata kita yang kurang ajar, pola tingkah laku kita yang buruk, jangan sampai dia menangis, karena kafaratnya, dendanya harus bikin dia tersenyum lagi. Adhikhuma kama abkaituhuma kama abkaitahuma, bikin mereka berdua tertawa sebagaimana kau telah bikin mereka berdua menangis. Yang masuk cinta Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa syafaqatiha wa khidmatiha, ini mak kita ini menolong kita, membantu kita, servis kita tuh full servis. Enggak ada pembantu, enggak ada ya orang yang menolong kita yang full dalam nolong, bantu, servis kita sesempurna ibu itu enggak ada. Apalagi kita udah mulai TK ya, SD, yang oprek siapa tuh? Bapak-bapak atau mama? Lihatlah istri kita itu. Subhanallah, anak-anak ngalamin soalnya, ngelihat gitu bagaimana istri anak punya anak sundulan, ya itu luar biasa, lelahnya, capeknya itu luar biasa. Cintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian wa mu'anatil masyaq, dan dia menghadapi kesusahan, kesulitan berat fi hamlihi. Pertama dalam apa? Ini makanya sebagian ahli ilmu kenapa mak 3 kali. Itu disesuaikan dengan capeknya yang paling sangat itu. Yang pertama apa? Hamli. Apa hamil? Ya, ngandung. Itu berat. Yang kedua apa? Wad'i. Melahirkan. Ya, makanya kalau orang meninggal karena ibu-ibu meninggal karena melahirkan itu syahid. Orang meninggal sebab al-jama', jama' itu maknanya adalah meninggal karena melahirkan, itu syahid kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah apa? Ya, irda'uhu, yaitu menyusui selama 2 tahun. Ya, tambah lagi nanti mendidiknya ya. Itu pokoknya plus-plusnya banyak lah selain yang 3 berat nih. Apa? Ngehamili apa? Ngandung, terus melahirkan, terus menyusui selama 2 tahun biasanya. Ini momen-momen berat ini. Subhanallah, meski cintai Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang sekali lagi sundulan, peritil-peritil banyak itu. Ya, subhanallah. Ada seorang ustadz kita, anaknya banyak tuh, sampai 11-an.
Sundulan. Itu kalau mau sekolah, berangkat sekolah dan mau mandi, itu dibarisin satu-satu. Dibarisin 11 peritil berdiri baris mandi, kuprak keluar anduk masuk kuprak 11. Gimana capeknya coba. Tapi sekarang terasa bahagianya, udah gede semua dan masya Allah ngumpul udah kayak satu RT. Itu benar-benar bahagia Rasul tuh sama laki-laki, bapak-bapak yang seperti itu, bisa punya anak banyak. Subhanallah, ibu yang bisa punya banyak anak. Ciri-ciri wanita surga itu walud. Apa ti walud? Kata para ulama maknanya adalah senang, suka kalau punya anak banyak. Masalah dikasih tidak dikasih itu urusan belakangan. Yang penting senang dulu bisa punya anak banyak. Masalah dikasih nggak dikasih itu urusan Allah Azza wa Jalla. Senang dulu. Ya, tapi syubhat Yahudi kadang-kadang masuk jemaah. KB cukup 2 anak itu. Keluarga berantakan ya, apalah. Berencana atau apa? Allah Ustaz. Udah gitu setelah mandi apa jemaah? Baris juga itu. Mau berangkat sekolah nih. Berapa suap? Udah Allahu Akbar. Luar biasa seorang ibu itu perjuangan jemaah sekalian. Udah kayak gitu capeknya, letihnya, terus kita durhakai, bikin dia nangis tiap hari. Bentak dia padahal Allah haramkan wala tanharhuma. Jangan kau bentak mereka berdua. Ini malah tiap hari jadi bulan-bulanan kedua orang tuanya. Dan tak sedikit anak bunuh siapa? Orang tua. Jadi musuh buat orang tua. Maka Allah berfirman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum. Allah sampai bilang fahdaruhum. Sebagian dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang cikal bakal jadi musuh buat kalian. Hati-hati kata Allah sama mereka. Fahdaruhum, hati-hati kalian sama mereka tuh. Kita disuruh hati-hati loh dari anak-anak jemaah. Ya, bukan berarti kita tanamkan dari sekarang anak kita akan jadi musuh, enggak. Maksudnya hati-hati, jangan sampai kau desain anakmu jadi musuh di masa depan. Ya, itu. Karena anak dalam Al-Quran, imma dia sekedar zina, ya, al-mal wal banunu zinatul hayatid dunya, sekedar hiasan dunia. Oh cakep, oh cantik, menikmati gantengnya doang. Ada yang gitu, didesain kayak gitu, hanya jadi penghias. Ada yang apa? Ya, bahkan cita-citanya nanti jadi bintang iklan karena ganteng gitu. Allah musta'an. Rugi kalau bahasa istri saya punya anak kayak gitu, nggak balik modal. Nggak balik modal. Yang kedua, ada anak yang jadi fitnah buat kedua orang tua. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ada yang anak jadi apa? Musuh. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Ada yang jadi qurratu ain, penyejuk mata. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sebagaimana doanya ibadur rahman dalam surat Al-Furqan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjut sedikit jamaah yang saya cintai. Jadi kenapa ibu itu didahulukan 3 kali? Ya, lebih berhak untuk kita berbakti, berbuat baik kepadanya. Yang pertama disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ya, karena dia menghadapi kesulitan yang sangat. Pertama fi hamlihi, di masa mengandung kita sebagai anak itu berat jemaah. 9 bulan, kadang lebih ya, 9 bulan 10 hari ya, kecuali yang kadang prematur ya, 6 bulan 7 bulan sudah lahir, seperti Bunda Khadijah. Dikatakan Khadijah dari kata-kata al-khadju, artinya prematur. Nah, Ibunda Aisyah lahir Khadijah lahir prematur. Tapi rata-rata anak itu lahirnya apa? Ya 9 bulanan ke atas ya. 9 bulan 10 hari kadang-kadang. Ya, beda-beda. Ya. Itu berat ya. Masa-masa hamil itu berat. Mas Jentek Subhanahu wa taala. Ya, yang kadang-kadang seorang ibu ketika dia makan makanan dan seterusnya, itu gizinya itu yang nyerobot siapa? Begitu masuk ya, dicerna, yang robot gizinya siapa? Janinnya. Masya Allah. Sehingga tidak sedikit kita dapatkan ibu hamil kurus ya, kurus. Karena apa? Dimakan. Bahkan apalagi yang lebih parah lagi kalau hamilnya itu apa namanya itu?
mabok, ngidamnya itu kacau lah gitu ya. Kan orang hamil kan hormonnya ancur-ancuran ya. Orang lagi head aja ancur-ancuran. Makanya nggak boleh mencerai istri ketika dia haid, dinamakan talak bid'ah. Ibnu Umar pernah diomel gara-gara menceraikan apa? Istrinya dalam kondisi haid, disuruh rujuk lagi tuh. Ya, itu lagi head. Bagaimana kondisi sedang hamil, itu ancur-ancuran itu. Makanya kita harus sangat mengerti gitu sebagai suami, harus mencintai Rasulullah Ta'ala. Jadi masa-masa hamil itu sangat berat sampai Allah bahasakan wahnan ala wahnin, ya, payah di atas payah itu, ya. Hamalathu kurhan wa wada'athu kurhan dalam ayat lain, ya. Mengandungnya itu susah payah, melahirkannya juga susah payah. Harus cintai Rasulullah Ta'ala, ya. Yang kadang-kadang ketika dia lahir, Allah. Yang kedua setelah apa? Ya, masa beratnya setelah masa mengandung, yang kedua masa melahirkan. Itu lebih berat lagi tuh. Ya. Yang kadang karena bayinya agak gede sebagian kan itu harus diobras kadang-kadang itu. Subhanallah. Paham maksudnya diobras itu? Harus dijahit sekian jahitan. Ya. Dan ketika digunting kadang-kadang, karena kalau gede kan 3 kiloan ke atas itu biasanya kalau lahir pertama apalagi itu rata-rata dia apa? Digunting. Suaranya itu kedengeran banget. Digunting baru bisa mudah keluar. Tapi kalau udah keluar, mau jarumnya segede segede besi beton apa tuh ibaratnya untuk itu happy aja dia tuh. Sang ibu happy, seneng aja dia. Yang penting anaknya lahir selamat. Mau dijahit berapa kali, obras kayak apa, nggak peduli dia. Subhanallah, itulah seorang ibu. Makanya kenapa dia didahulukan bakti kepada ibu. Karena itu hamilnya susah, ngelahirinnya apa, kematian, tanggungan apa namanya, konsekuensinya mati. Mencintai sebentar antara hidup dengan mati. Ya, sampai pahalanya pahala syahid itu, mati syahid kalau dia sampai meninggal karena melahirkan anak. Subhanallah. Ya. Kemudian yang masuk cintai Subhanahu Ta'ala selanjutnya adalah irda'uhu, yaitu menyusuinya. Ini masih berat juga nih, 2 tahun menyusui, masih bocah, ya. Subhanallah. Kadang hanya bisa baring, udah nggak bisa ngapa-ngapain, nangis malam apa, susui 2 tahun berturut-turut. Biasanya 2 tahunan ya. Subhanallah. Itu berat. Kadang-kadang sampai putingnya sampai lecet. Kadang-kadang yang agak anak bayinya agak gimana, gigit kadang-kadang itu bisa meriang, ya nggak tahu. Pengalaman kan semua itu. Istri-istri antum yang belum punya istri ya berdoa kepada Allah ya. Jadi apa? Subhanallah, sampai meriang kadang-kadang gara-gara digigit. Subhanallah. Ada nggak bayi yang seperti itu? Semua anak kita mungkin pernah itu. Gigit kadang-kadang sampai teriak emaknya kadang. Sampai panas dingin kadang-kadang itu. Saking sakitnya. Itu perjuangan ketika menyusui. Makanya wajar kalau ya mak 3 kali. Karena itu sekali. Tsumma tarbiyatuhu, udah gitu mendidiknya. Masya Allah. Ya, mendidiknya penuh dengan kesabaran. Apalagi kalau udah mulai kepoan tuh, umur berapa tuh yang apa? Ini apa? Ini apa? Kenapa ini? Kenapa? Masya Allah, banyak banget pertanyaan. Repot jawabnya kalau nggak sabar. Nanya mulu sih. Nah, ya nggak? Capek habisnya tahu gitu. Antum pernah dengar kisah nggak? Nah, panjang kalau kita singkat aja ya. Ada orang Jerman kalau nggak salah itu, pernah dengar kisahnya antum insya Allah ya. Ini bocah ketika dia masih kecil, umur mungkin ya, yang banyak tanya itu umur berapa sih? 4 tahun, 5 tahun gitu kan. Itu ketika dia masih kecil, di sekeliling rumahnya banyak burung gereja, osfur gitu ya, burung kecil lah ya, gereja lah. Begitu apa gereja nemplok di jendela, tanya bapaknya, Pak, apa burung gereja? Nah, dengan penuh kesabaran. Jadi terbang lagi, nemplok lagi, ya burung gerejanya.
apa itu apa itu apa itu apa itu apa itu apa, nanya terus. Itu burung gereja, nak, ya, dengan penuh kelembutan. Nanti datang lagi burung gereja tuh nempok, kan banyak burung gereja kan, kawanan itu kan banyak, ya. Dia tanggung jawab ditembak kan. Enggak, bercanda. Jadi apa yang saya cintai, ya. Terus bayangkan sampai 20 kali tuh gereja nemplok, nanya terus, itu apa? Burung gereja. Enggak ada, nanya mulu, plak, enggak ada. Ya, capek Bapak, ini burung gereja tahu? Enggak ada. Burung gereja. Bahkan semakin dia manja nanyanya, ada seru itu diangkat, digendong, nih burung gereja sayang, penuh dengan kasih sayang. Kecil. Enggak ada dia bentar-bentar. Berbalik ceritanya ketika sang anak ini sudah dewasa dan beristri, punya anak-anak, udah pindah rumah, tinggal di rumah sendiri. Tayyib. Kemudian apa? Setiap akhir pekan itu ziarahin orang tua yang sudah apa? Sudah tua. Ya. Maka sang bapak ini kan dia punya buku diari ya, untuk mencatat kenangan-kenangan ya sama anaknya. Termasuk anaknya nanya 20 kali ini apa, dibilang gereja, nak, burung gereja, itu tercatat di diarinya. Ketika dijenguk oleh anaknya, maka apa? Dia duduk di taman, anaknya baca koran. Anaknya, iya betul, anaknya baca koran, bapaknya duduk di sampingnya, udah tua lah. Burung gereja ditesin, burung gereja terbang, cek, turun dari atas. Di tempat duduk itu ada kayak apa, cerancang besi, terus ada bunga-bunga yang merambat, dari situ turun gerejanya. Ya, maka apa, bapaknya nanya, itu apa, namun ya kemungkinan buta gitu, atau pokoknya kurang sehat lah. Dia bilang, itu apa nak? Burung gereja pak, gitu. Biasa nanya pertama. Itulah anak beda sama bapaknya. Burung gereja pak. Nggak lama, cek, turun lagi, ada suara sayapnya kan, itu apa nak? Burung gereja pak. Sudah mulai ngegas sedikit ya. Tak lama lagi, lebih dekat lagi, cek, itu apa nak? Itu burung gereja, bapak ini nanya musa lagi. Masya Allah, ngamuk dia. Baru berapa nanya anak bapaknya? 3 kali. Dulu dia ditanya berapa? 20 kali. Sabar burung gereja. Nah ini baru 3 kali udah ngegas setinggi-tingginya, sekencang-kencangnya. Akhirnya bapaknya meninggalkan anaknya yang marah-marah pegang koran. Dia pergi masuk ngambil buku diarinya. Ngambil buku diarinya tersebut, dibawa, duduk lagi di samping anaknya. Baca. Dipegang oleh anaknya. Kencengin suaranya, suruh angkat suara baca. Dulu anak saya ketika isi diarinya itu, dulu ketika anak saya berumur berapa? Ya 4 atau 5 tahun lah gitu ya, kira-kira saya lupa. Itu setiap kali ada burung gereja nemplok di jendela, dia selalu bertanya, itu apa pak? Itu burung gereja. Saya jawab dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Bahkan saya cium tatkala dia bertanya. Sampai berulang pertanyaannya itu 20 kali saya jawab dengan penuh kesabaran, itu burung gereja. Begitu dia baca itu ya, buku diari catatan bapaknya tersebut, langsung dia peluk bapaknya, nyesel dia baru nanya apa, bapaknya baru nanya 3 kali, dia udah ngegas. Dulu bapaknya dia tanya 20 kali, ciuman, langsung dia nyesal. Cintai sunata ala kulli hal. Yang sekali cintai sunata, mereka capek dalam menterbiah kita, mendidik kita, terutama sang ibu itu ya. Sekarang apalagi zaman daring ini, Allahu Akbar, ibu kita, istri saya luar biasa ya, ibu-ibu nih. Karena suami-suami kan rata-rata keluar cari nafkah dan seterusnya, ibu-ibu tuh yang banyak di rumah yang berbeda-beda modelnya ya. Ada yang galak, ada yang sampai ya Allah, anak-anak berdoa, ya Allah cepat angkat corona ini. Ya ibu saya nggak bisa jadi guru, galak, mau ngamuk-ngamuk, singa di rumah, macam-macam. Emang nggak ada yang bisa ngalahin kelembutan guru itu ya Ustaz ya. Ustaz ya, beda lah antara guru-guru yang memang spesialis gitu, yang mendidik anak-anak itu, dengan orang tua yang jarang dia, maksudnya yang secara langsung intens setiap hari itu
Itu beda, yang beda yang harus kita cintai. Dan saya pernah merasakan gimana rasanya jadi guru SD itu. Allah Akbar. Yang satu naik meja suruh turun, yang ini yang sono udah naik lagi. Oh, masya Allah. Gak tahan saya suruh minta pindah ke SMP gitu, jangan di SD. Saking kurang ini gitu kan, luar biasa gitu kan. Allahu Akbar. Ala kulli hal jemaah sekalian cintai, ya. Tsumma tarbiyatu, kemudian mentarbiyah, mendidiknya itu berat. Wa khidmatuhu, ya, berkhidmat untuk anaknya, membantu anaknya, menservis anaknya, masya Allah. Apalagi yang kasihannya itu jemaah, antum tahu ya, ada istilah Down syndrome, antum tahu nggak itu? Bayi kembar sedunia itu istilahnya, Down syndrome itu. Kayak muka-muka Mongol gitu ya, tipenya, ada kan? Tahu kan? Down syndrome itu. Dan anak ingatkan di sini ibu-ibu kalau hamil, dan ini yang calon-calon yang bakal punya istri nanti dan hamil, insya Allah hati-hati kalau istri lagi hamil kemudian gerges, kurang sehat atau anget badan atau apa itu, hati-hati. Jangan apa-apa langsung ke warung Panadol, apalagi obat-obat warung itu, hati-hati. Itu banyak kasus menjadikan anak itu Down syndrome, karena kan lagi lemah-lemahnya, terus dimasukkan bahan-bahan kimia dan seterusnya yang tanpa dosis dari dokter. Oh, itu bahaya sekali, banyak sekali saya dapatkan itu. Anak kadang-kadang diminta ngeruqyah bocah yang kayak gitu, ya gimana mau diruqyah? Ngurum bukan jin, tapi karena gangguan Down syndrome itu. Hati-hati makanya, ya. Makanya kalau bisa itu ibu-ibu selama hamil tuh jangan konsumsi obat-obat. Kalau gerges sedikit atau apa, jangan konsumsi obat-obat warung atau apa itu, harus dengan dosis dokter. Hati-hati, ya, hati-hati yang sekali cintai. Lagi lemah-lemahnya janin, kalau dimasukkan obat-obat nggak pakai dosis udah bahaya, udah bisa Down syndrome itu, ya, bisa mengganggu IQ anak nanti kalau udah lahir. Hati-hati itu, ya. Kemudian yang sekali cintai karena Allah SWT, ya, itu super, itu sibuknya. Saya tahu sebagian orang tua dikaruniai oleh Allah anak Down syndrome itu. Allah, itu sibuknya luar biasa. Kadang-kadang kan aktif ya. Ada yang sampai di Lombok, di kampung saya itu diikat Pak, kakinya itu sampai lengkok gitu. Maksudnya nggak berkembang kaki di sini, diikat pakai kain besi, ditancap di tengah-tengah ruang keluarga. Besi ditancap, karena pernah ini mau keluar lewat jendela nggak bisa keluar, itu di besi cerancang, nggak bisa. Allah, mau lari kemana-mana udah kan, masya Allah, itu sampai berbekas di sini, kecil di sininya nih, karena diikat sama neneknya sama kakeknya. Diikat karena ternyata anak cek and recheck, anak tanya-tanya ibunya gitu, kalau sakit, kalau meriang langsung obat warung. Wah, ini bahaya, hati-hati harus cintai sama Ta'ala. Harus pakai dosis dari resep, maksud saya dari dokter. Kemudian wa tamridhihi, begitu juga mengurus anak kalau sakit itu. Allahu Akbar, ibu itu yang paling sibuk, nggak tidur itu, yang paling banyak nggak tidur itu siapa? Ibu apa bapak? Ibu itu paling. Allah, nenenin aduh, masya Allah, luar biasa, ya. Dan pangkuannya menjadi sebaik-baik sofa buat anak ketika, masya Allah, kita masih kecil atau itu, ibu itu subhanallah, cintai sama Ta'ala. Kadang-kadang kita perjalanan jauh, safar, itu karena mungkin banyak penumpang, berjam-jam dia rela bahkan kadang walaupun tidak banyak penumpang, yang namanya anak kecil kan harus dia dipangku, sabar dia tuh memangku itu berjam-jam. Bahkan kadang-kadang kita laki-laki pun merasakan ya harus memangku anak lama dan seterusnya. Allahu Akbar, perjuangan yang masih cintai Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Battal berkata, muqtadahu an yakuna lil ummi thalathatu amthali min ma lil abi min al birri, qala wa kana dhalika li su'ubati al hamil, ya, thumma al wad' thumma al irda, fa hadhihi tanfaridu biha al wa tashqa biha, sampai dibahasakan tashqa biha, sengsara ibu itu dengan sebab hamil, kemudian melahirkan dan menyusui, itu benar-benar musim-musim sengsaranya ibu itu. Makanya kenapa dia 3 kali, itu hikmahnya. Jemaah sekalian cintai Allah SWT. Di pertemuan akan datang insyaallah kita akan ambil hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma,
bahwasanya dia saya akan jelaskan syarahnya pertemuan yang akan datang. Saya cuma baca hadisnya saja, kemudian kita salat insyaallah. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu atahu rajulun faqala inni khatabtu imra'atan fa abat an tankihani wa khatabaha ghairi fa ahabbat an tankihahu faghirtu 'alayha faqataltuha fahal li min taubah qala ummuka hayyun ay kullu ummuka hayyah qala la qala tub ila Allah azza wa jalla wa taqarrab ilayhi mastata'ta qala Atha bin Yasar fadhhabtu fasa'altu Ibnu Abbas lima sa'altahu an hayati ummi faqala inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Artinya nanti kita akan bahas hadis ini insyaallah pertemuan akan datang. Pernah Ibnu Abbas didatangi seorang laki-laki, kemudian laki-laki itu berkata, Ibnu Abbas, aku ngelamar seorang wanita tapi dia nggak mau menikah sama saya, ditolak lamaran saya. Kemudian ada laki-laki lain melamar, mau dia, ya, mau dia. Kurang apa saya ini? Kurang ganteng, kurang duit, kurang apa? Kok ditolak dia diterima gitu kan? Faghirtu 'alaiha, aku cemburu buta, cemburu berat itu sama perempuan itu. Kok dia diterima saya enggak? Faqataltuha, saya kelarin itu akhwat. Saya bunuh, saya penggal. Kalau sekarang kan yang ini dukun bertindak katanya, ini pedang bertindak jemaah. Penggal perempuan, dibunuh. Ini kenyataan, ini kejadian. Fahal li min taubah, aku bisa terima enggak taubatku gara-gara bunuh perempuan itu, gara-gara aku cemburu. Qala ummuka hayyatun, Mas, ibumu masih hidup enggak? Enggak ada hubungannya padahal ya. Orang minta pendapat ini bisa diterima taubatnya apa enggak gara-gara bunuh orang, kok larinya tuh ibumu hidup, apa hubungannya? Nanti kita akan bahas insyaallah. Qala la, enggak, ibuku meninggal. Qala tub ila Allah azza wa jalla. Ya wis kalau gitu kau taubat sama Allah azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Kau mendekatkan diri kepada Allah semampumu, terus mendekatkan diri kepada Allah. Qala Atha bin Yasar, Atha bin Yasar muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Fadhabtu fasa'altu Ibnu Abbas." Aku pergi dan aku nanya langsung sama Ibnu Abbas, "Lima sa'altahu an hayati ummi." Ibnu Abbas, kenapa kau tanya orang tadi yang nanya tentang ibunya hidup apa enggak? Kenapa yang ditanya ibunya hidup apa enggak? Faqala, Ibnu Abbas mengatakan, "Saya enggak tahu ya. Ada amalan yang paling bisa mendekatkan orang kepada Allah azza wa jalla dibandingkan bakti kepada ibu. Ana nggak tahu ada amalan yang paling bisa mendekatkan seseorang kepada Allah dibandingkan bakti kepada siapa? Kepada ibu." Kata siapa? Kata Abdullah bin Abbas. Bahkan sebagian ahli ilmu berpendapat dari hadis ini jemaah bahwa ada dosa besar yang bisa diampuni dengan sebab apa? Dengan sebab bakti kepada siapa? Kepada ibu. Membunuh itu dosa besar enggak? Iya. Ibnu Abbas bilang, ibumu hidup enggak? Menunjukkan bahwa kalau dia masih hidup, kau bakti sama ibumu itu. Itu penghapus dari dosa membunuh orang itu. Paham maksudnya? Ya, karena pada asalnya memang dosa besar itu harus apa baru diterima taubatnya? Maksudnya harus apa dia baru terhapus? Taubat, istighfar. Ya. Cintai penuh taat. Tapi sebagian ahli ilmu mengatakan ada saatnya dosa besar berupa membunuh misalnya itu bisa diampuni oleh Allah azza wa jalla dengan jalan yang lain, yaitu dengan cara apa? Berbakti kepada ibu, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas gitu. Nanti kita bahas lebih jauh. Kita salat dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.